Yang ketiga, Bapak Ibu, ada yang menyatakan perlawanan terhadap Allah. Oke, berarti ini bicara masalah tentang bagaimana tanda-tanda ini ya menjadi upaya untuk melawan Tuhan. Dan tanda-tanda ini saya katakan tadi, lebih duluan datang, lebih duluan hadir, lebih duluan kita rasakan ini sebelum tanda itu datang. Apa saja itu? Penganiayaan akan dialami semua orang, termasuk saudara dan saya orang percaya. Atau nih, kalau bagi orang percaya, orang sudah bertobat dianiaya, mengalami penganiayaan, mengalami kesukaran dan penderitaan, buat apa kita harus bertobat tidak secara pribadi buru-buru? Ntar dulu Bapak Ibu. Oke. Matius pasal 24 ayat 9 sampai 11 menyatakan dengan jelas orang percaya akan disiksa, dipenjara, dibenci, dibunuh, dihakimi, diperlakukan tidak manusiawi, tidak adil. Dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi kan tanda-tanda ini. Ini juga sudah ada yang kita rasakan kok. Contoh konkretnya apa? Ini saudara kita orang Kristen, orang percaya. Kalau kita merujuk kepada Alkitab, Stefanus kan salah satu contoh. Karena imannya kepada Kristus, dia harus disiksa, dilempari atau dirajam sampai mati. Oke. Mereka orang di penjara, Paulus kan di penjara kan Bapak Ibu. Lebih dari 3 kali loh Paulus di penjara. Adakah orang Kristen, adakah hamba Tuhan? Pendeta, pastor, penginjil yang hari-hari ini mengalami penyiksaan, penjara? Ada banyak. Bu Novi bisa cerita sama Mas Wahyu itu. Mereka punya pengalaman khusus itu gitu. Oke. Ada yang dibunuh? Ada. Ya, banyak. Orang-orang percaya dibunuh di dunia ini, di negeri ini, hanya karena imannya kepada Kristus. Itu tandanya. Dan itu kan sudah ini kan sudah dan sedang terus berlangsung hari-hari. Walaupun saya katakan tadi kita orang percaya. Tapi Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan langsung menjadi iman kita goyang ya. Aduh, kalau begitu Pak Tony, kalau saya juga harus mengalami penyiksaan, pemenjaraan, pembunuhan, ya berarti nggak ada gunanya dong saya bertobat kepada Kristus. Nanti dulu lah. Masih ingatkan Bapak Ibu tadi, kita bisa saja mati secara jasmania, tapi roh kita tetap hidup di dalam tangan Tuhan. Maka tadi kan dikatakan dalam bagian yang pertama tadi kita sudah bahas. Kita tidak perlu takut terhadap manusia yang bisa mengambil nyawa kita. Tapi kita harus lebih takut terhadap Tuhan. Mengapa? Manusia bisa membunuh kita. Manusia bisa menyiksa kita. Manusia bisa memenjarakan kita karena Injil Kristus. Tetapi waktu kita dibunuh misalkan, roh kita di dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Roh kita tetap hidup di surga. Maka untuk itulah Rasul Paulus katakan, bagiku Kristus adalah, ya, bagiku hidup adalah untuk Kristus, dan mati pun adalah keuntungan kan. Ini kan sudah terjadi. Di samping itu Bapak Ibu, ya semakin banyak orang yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus apa? Murtad. Jadi orang yang murtad meninggalkan Kristus, itu indikasi, itu tanda orang itu belum bertobat sebenarnya. Maka seringkali ada pertanyaan, Pak Tony, mungkin nggak orang yang beragama Protestan atau Katolik murtad? Yes, bisa, potensinya ya. Bisa. Kan orang yang beragama Protestan atau Katolik belum tentu sudah sungguh-sungguh bertobat. Maka saya lihat orang-orang yang murtad itu rata-rata yang hanya berhenti menjadi penganut agama Protestan Katolik. Dia anggap itu sudah cukup menjadi segala-galanya. Maka waktu ada tawaran di luar sana meninggalkan agama Protestannya, agama Katoliknya, langsung cabut itu. Maka Bapak Ibu kan ada banyak contoh-contoh kasus orang bolak-balik. Awalnya dia dari seberang, agama seberang, lalu tiba-tiba dia pindah agama Protestan atau Katolik. Gak lama kemudian balik lagi dia. Saya sih nggak aneh melihat itu. Karena kenapa?
Karena itu namanya bukan orang bertobat. Dia hanya cuma ganti casing agama. Dia hanya cuma ganti KTP. Tapi kalau orang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, tidak akan pernah mutar. Karena Roh Allah akan mengingatkan, menopang, dan menolong kita setia sampai akhir. Walaupun kita mengalami siksaan, walaupun kita mengalami pemenjaraan, bahkan walaupun kita bisa mengalami kehilangan nyawa sendiri. Apalagi yang akan terjadi di dalam Matius pasal 24, 9-11. Semakin subur dan berkembang ajaran-ajaran palsu, nabi-nabi palsu. Siapakah mereka ini? Ini dari sekitar kita. Nabi palsu, ajaran palsu, gereja palsu, persekutuan palsu, Yesus palsu, Tuhan palsu, yang mereka hadirkan ini. Contohnya adalah gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang dari China, yang menubatkan perempuan. Ya, Yesus mereka itulah perempuan. Ya, dan mereka ini lagi masih-masihnya nih di media sosial dengan mengdompleng, dengan memakai ya aksesoris atau cara berpakaian pastor, pendeta, suster, mereka pakai semua itu untuk menipu orang. Dan mereka seringkali di awal membagikan ayat-ayat firman Tuhan. Mereka memakai ayat-ayat firman Tuhan dari Alkitab kita. Tapi itu ujung-ujungnya adalah menyeret dan membawa orang-orang yang percaya. Ya, tanpa berpikir kritis untuk apa? Ujungnya percaya kepada Tuhan mereka yang perempuan itu. Siapa lagi? Saksi Yehova. Saksi Yehova ini termasuk salah satu ajaran sesat yang sudah muncul sejak dari sejarah awal mula gereja. Zaman terus berkembang dan bertambah maju, saksi Yehova juga terus mengikuti perkembangan zaman. Ini kan tantangan bagi gereja Tuhan. Ya. Siapa lagi? Ya, pondok nabi. Ya. Yang Tuhannya itu adalah mengapin si buaya. Ya. Terus apa? Gereja mana lagi? Mormon. Ya, yang saya singkat dengan MM. Nah, ini tanda menyatakan perlawanan terhadap Allah. Yang lebih khusus lagi, penganiayaan akan dialami semua orang percaya. Yang berikutnya dalam Lukas pasal 23 ayat 27-31. Orang percaya berpotensi mengalami penderitaan. Apa misalkan? Penyakit, kecelakaan, kejatuhan dalam usaha bisnis. Bahkan juga mungkin kebangkrutan. Ya. Termasuk juga, orang percaya bisa mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi. Kesulitan dalam masalah pendapatan. Dan masih banyak lagi kesulitan yang lain. Dan itu mungkin terjadi selama kita hidup di dunia. Tapi harus saya ingatkan Bapak Ibu. Kalau hal-hal ini dialami oleh kita orang percaya, jangan iman kita goyah. Jangan pengharapan kita kandas silang, jangan. Kan ujian itu bukan dalam rangka membinasakan, bukan dalam rangka bahwa Tuhan tidak sayang, bahwa Tuhan tidak berkuasa lagi menopang kita. Bukan, itu merupakan ujian kualitas iman dan pengharapan. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, yang namanya juga ujian. Pasti tidak ada yang namanya ujian itu mudah, gampang. Nggak ada kan Bapak Ibu? Masih ingat kan waktu kita dulu sekolah ya Bapak Ibu ya? Mulai dari TK mungkin. Ya, nggak ada ujian, namanya nggak ada soal ujian yang gampang-gampang. Pasti ada tingkat kesusahannya sendiri-sendiri kan? Dilihatnya apa? Satu kewajaran kok. Kalau orang yang percaya seperti kita ini, Tuhan masih berhak menguji iman dan pengharapan kita dengan pakai soal apa? Pergumulan masalah kesehatan, pergumulan masalah ekonomi, pergumulan dalam usaha, pergumulan dalam bisnis, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam pelayanan. Saya juga kan alami itu Bapak Ibu. Minggu lalu waktu pas kita lagi libur, ya, saya juga punya pergumulan. Pergumulannya apa? Anak saya masuk rumah sakit 1 minggu karena demam berdarah. Hari Jumat pagi dia masuk. Baru kembali ke rumah itu hari Rabu. Nah, bayangin Bapak Ibu. Ya, saya hanya hidup untuk dan oleh untuk melayani Tuhan kan gitu. Tapi saya juga tetap dibentuk Tuhan.
tetap juga diuji Tuhan loh Bapak Ibu. Dan saya lihat kualitas iman dan pengharapan saya, anak saya, juga semakin naik kadarnya. Jadi maksud saya Bapak Ibu, hari-hari ini terlalu banyak orang Kristen itu yang tidak dewasa secara rohani. Hari-hari ini begitu banyak orang Kristen baper. Dengan satu masalah tantangan pergumulan yang Tuhan udah langsung cabut. Ya karena belum bertobat. Jadi Bapak Ibu, ya untuk teman-teman hamba-hamba Tuhan ya, jangan jadi hamba Tuhan yang baperan lah. Seringkali kita hamba Tuhan ini lebih duluan diuji oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya makin dewasa iman dan pengharapan kita. Sehingga waktu kita melayani orang lain, tidak hanya konsep, tidak hanya teori yang kita jelaskan, tapi juga apa? Kita bisa berkata, waktu saya mengalami pergumulan dan tantangan itu juga, saya tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan. Itu Bapak Ibu.